Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 praktikum IPA di SD yang beranggotakan Bunga Hidayati Yusuf, Latifah Rajabiah, Muhammad Yusuf Rizky Hamdani, Kurota Ayun, dan Robi Weskorni. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Percobaan yang pertama yaitu ekosistem darat. Tujuan percobaan membandingkan komponen-komponen ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Alat dan bahan, alat tulis, barometer, kamera handphone, dan lingkungan sekitar. Prosedur percobaan, menentukan ekosistem darat di sekitar rumah, menggunakan barometer untuk mengetahui tekanan udara, mengamati komponen abiotik, cahaya matahari, suhu, angin, air, tanah, dan lain-lain. Mengamati komponen biotik, mencatat jenis tumbuhan sebagai produsen, mencatat jenis hewan sebagai konsumen 1, 2, dan 3. Membuat tabel pengamatan. Untuk hasil pengamatan yang telah kami lakukan, komponen abiotik ekosistem darat alami ini untuk tanah kondisinya cenderung lembab, anginnya semilir, suhunya 19 derajat Celcius, airnya dingin, cahaya mataharinya sangat terik. Lalu untuk komponen biotik ekosistem darat alami, jenis tumbuhannya ada rumput, pohon jati, pohon mahoni. Jenis hewannya ada burung, semut. Jenis pengurainya ada cacing, bakteri, dan jamur. Untuk komponen abiotik ekosistem darat buatan, komponen abiotiknya, tanahnya keadaannya gembur dan lembek, suhunya 28 derajat Celcius, cahaya mataharinya terik, angin sepoi-sepoi, airnya pun dingin. Untuk komponen biotik ekosistem darat buatan, jenis tumbuhannya ada pohon pisang, padi, mentimun, sawi, dan rumput. Untuk jenis hewannya ada burung, tikus, dan wereng. Jenis pengurainya ada cacing, bakteri, dan jamur. Pembahasan. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses aliran energi, rantai, atau jaring makanan, siklus biogeokimiawi, perkembangan dan pengadilan. Secara struktural, dalam suatu ekosistem terdapat komponen biotik yang terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer, serta komponen abiotik yang terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan kondisi iklim. Ekosistem dibagi menjadi dua, yakni ekosistem alami dan buatan. Pengertian ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk akibat pengaruh alam sekitar, bukan akibat dari campur tangan manusia seperti sungai, laut, serta gunung. Sedangkan pengertian ekosistem buatan yakni ekosistem yang dibentuk dengan campur tangan manusia. Contohnya seperti sawah, kolam, ikan, akuarium, hingga waduk. Dalam pengamatan kali ini, untuk komponen ekosistem darat alami dilakukan di Gunung Puntang. Pengamatan dilakukan di area perkemahan saja, namun meskipun begitu tanah mayoritas lembab. Suhunya pun termasuk dingin karena memasuki 19 derajat Celcius. Angin yang dirasakan sepoi-sepoi cenderung agak kencang. Komponen air sangat dingin dan menyejukkan. Cahaya mataharinya pun terik saat memasuki siang hari. Pengamatan selanjutnya kami lakukan terhadap komponen biotik. Yang kami kenali di Gunung Puntang hanyalah pohon jati, pohon mahoni, dan rumput sebagai produsen. Sebenarnya banyak sekali tumbuhan yang ada di sana, namun yang kami kenali hanya sebagian kecil saja. Untuk konsumen, kami menemukan burung dan semut saja. Dan untuk pengurainya, kami menemukan cacing, bakteri, dan jamur. Ekosistem darat buatan merupakan sistem ekologi yang terbentuk karena ada campur tangan manusia. Pada pengamatan kali ini, yang kami amati adalah persawahan. Pada ekosistem buatan ini sama dengan ekosistem yang ada pada ekosistem alami, terdiri dari biotik dan abiotik. Untuk komponen abiotik yang diamati, tanahnya cukup gembur, lembek, dan cenderung basah. Airnya pun dingin, suhu
yang ada berbeda dengan yang alami. Ekosistem darat buatan suhunya cenderung panas, begitupun dengan sinar mataharinya cukup terik. Namun untuk angin cukup sepoi-sepoi. Sedangkan komponen biotik yang ditemukan lebih banyak. Ini disebabkan karena kami mengetahui jenis dan nama tanaman yang tumbuh di sekitar persawahan. Terdapat 5 tumbuhan yang kami amati yang berperan sebagai produsen, di antaranya pohon pisang, padi, mentimun, sawi, dan rumput. Hewan sebagai konsumen yang kami amati ada burung, tikus, dan wareng, sedangkan pengurainya kami hanya menemukan cacing, bakteri, dan jamur. Untuk kesimpulan, tanah, suhu, cahaya matahari, angin, dan air merupakan komponen abiotik yang ada di ekosistem darat alami dan buatan. Sedangkan biotik yang ada pada ekosistem darat alami dan buatan komponennya berbeda. Ekosistem darat alami tidak dikendalikan oleh manusia, jadi terbuat dengan sendirinya secara alami. Sedangkan ekosistem darat perlu campur tangan dari manusia. Percobaan yang kedua ada pada ekosistem perairan. Dari hasil pengamatan, komponen abiotik ekosistem air, komponen abiotiknya ada air, batu, udara, cahaya matahari, dan suhu. Untuk kondisi air sedikit keruh, batunya kering dan basah, udaranya cukup, cahaya matahari sangat cukup, suhunya 25 derajat Celcius. Komponen biotik ekosistem air. Jenis tumbuhan yang kami temukan ada lumut, kangkung, dan eceng gondok. Jenis hewannya ada ikan sapu, mikroba air tawar, ikan lele, ikan emas. Pengurainya bakteri, siput, mikroba lainnya. Pembahasan. Ekosistem perairan buatan sangat terbatas jumlah komponen biotiknya. Jika ekosistem darat komponen abiotik yang paling utama adalah tanah, maka ekosistem perairan komponen abiotik yang paling utama adalah air. Pada pengamatan kali ini, kami mengamati ekosistem perairan buatan, yaitu kolam ikan. Maka komponen penyusunnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ekosistem perairan alami yang ada di laut. Komponen biotik pada ekosistem perairan di laut jauh lebih kompleks. Ada beberapa jenis macam ikan dan spesies lainnya. Ekosistem perairan buatan umumnya hanya hewan-hewan air yang dibudidayakan oleh pemiliknya untuk suatu alasan tertentu, yang biasanya untuk menemukan kebutuhan atau hanya sekedar hobi. Dalam pengamatan di sekitar kolam terdapat 3 jenis hewan, yaitu ikan sapu, ikan lele, dan ikan mas. Ekosistem air buatan terbentuk adanya campur tangan manusia yang dapat menentukan kelangsungan hidup hewan yang ada di dalam kolam. Kesimpulan, ekosistem perairan buatan sangat terbatas jumlah komponen biotiknya. Jika ekosistem darat komponen abiotiknya yang paling utama adalah tanah, maka ekosistem perairan komponen abiotik yang paling utama adalah air. Air, batu, sinar matahari, suhu, dan oksigen merupakan ekosistem air alami dan buatan. Yang membedakannya adalah tempat. Jika ekosistem air alami tidak dapat campur tangan dengan manusia, populasinya tidak dikendalikan juga, maka ekosistem air buatan dikendalikan oleh campur tangan dan manusia dan terbatas. Untuk hewan, konsumen di lingkungan perairan alami mungkin lebih banyak hewan yang dikatakan konsumen. Cukup sekian video kali ini mengenai ekosistem darat dan ekosistem air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.